Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Aprilmiana dengan NIM A1B125127. Saya berasal dari PBSI Reguler E. Untuk mata kuliah membaca komprehensif, saya mengambil dari novel Mada karya Gigre. Jadi, sebelum memulai, saya akan memperkenalkan penulis dari novel Mada sendiri. Gigre itu memulai karir menulis novelnya pada tahun 2018 dan telah menerbitkan beberapa novel sebelum Mada. Namun novel yang paling populer itu adalah novel Mada sendiri yang terbit pada tahun 2019 atau 2021. Langsung aja masuk ke ceritanya. Novel ini menceritakan Gendis yang merupakan seorang jurnalis yang sering mendapat penglihatan tentang wanita yang mirip dirinya. Saat Gendis kembali ke kota kelahirannya yaitu Yogyakarta, banyak kejadian-kejadian yang aneh yang membuat Gendis semakin sering mendapatkan penglihatan akan sosok wanita tersebut. Puncaknya saat ia terbawa atau terseret ombak perang Tritis dan tiba-tiba terbangun di zaman Majapahit. Sebelum saya lanjut untuk ceritanya, ada beberapa tokoh yang mungkin harus saya perkenalkan dulu, yaitu tokoh utama sendiri itu bernama Gendis dan Gajah Mada. Tokoh sampingannya itu ada Hayam Wuruk, Empu Gading, Nyai Dedes, Rapangsa, Rayuyur, James, Laksamana Nala, Eyang Kakung, Eyang Putri, Diagati, Dia Pitaloka, Anggini, Arya Nertaja, Budetika, Bude Mega, Lastri, Wahyu, dan Lea. Tokoh protagonis dalam novel ini tentu saja itu Gendis dan juga Gajah Mada. Dan tokoh antagonisnya ada 3 orang. Yang pertama itu Rapangsa, Rayuyu, dan James. Untuk tokoh tritagonis dalam novel ini adalah Hayam Wuruk. Jadi lanjut saja. Gendis yang saat itu masih linglung itu dirawat oleh Empu Gading dan Nyai Dedes yang menganggap bahwa Gendis adalah anak kiriman Sang Hyang Widi. Hyang Widi ada sebelum kita agak rancu ini ya kan, Hyang Widi ini adalah dewa pada zaman itu. Nyai Dedes ini menganggap Gendis adalah kiriman Sang Hyang Widi karena pasangan tersebut belum juga dikaruniai keturunan. Lalu beberapa lama kemudian, lama-kelamaan nih Gendis jadi bisa beradaptasi dengan lingkungan Majapahit. Ia membantu Empu Gading dan Nyai Dedes yang merupakan tabib kerajaan yang untuk meracik obat. Gendis juga banyak menerapkan ilmu yang ia punya dari masa depan untuk diterapkan. Sikap Gendis yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kesetaraan derajat membuat dirinya beberapa kali menolong orang-orang di sekitarnya. Hal ini juga menjadi dalang masalah untuk Gendis tersendiri. Gendis mulai dari membebaskan wanita bernama Anggini dari suami kasarnya hingga mengungkapkan perbudakan yang dilakukan oleh Rapangsa. Hal tersebut membuat seorang Mahapati Gajah Mada tertarik olehnya dan jatuh cinta kepada Gendis. Lalu tak lama kemudian, karena Gendis menarik perhatian Gajah Mada, Gendis dibawa ke istana dan bertemu Raja Hayam Wuruk. Betapa terkejutnya dia saat mengetahui Raja Muda itu ternyata juga mengalami nasib seperti dirinya, yaitu terlempar ke masa lampau. Hayam Wuruk kemudian menganggap Gendis sebagai kakaknya. Walaupun masih muda, Hayam Wuruk mempunyai jiwa kepemimpinan yang sangat besar dan membuat kemajuan besar di era kerajaan Majapahit. Gajah Mada yang mengetahui hal tersebut menjadi khawatir jika suatu hari Gendis akan kembali ke zamannya dan meninggalkan ia seorang diri. Karena Gendis beberapa kali menunjukkan kebolehannya dalam hal apapun yang terkait Majapahit, semakin hari nih Gajah Mada semakin jatuh cinta kepada kepribadian Gendis dan memutuskan untuk meminang Gendis menjadi istrinya. Karena sebuah kutukan, Mada tidak dapat memiliki keturunan. Gendis yang sedikit tidak percaya dengan mitos tersebut tetap menghormati Mada hingga akhirnya mereka memutuskan untuk mengangkat 2 orang anak bernama Arya dan Nertaja sebagai anak mereka.
Pada suatu hari, Mada mengambil sebuah sumpah untuk menaklukkan seluruh Nusantara, yang kita kenal sebagai Sumpah Palapa. Hal tersebut membuat Gendis menjadi khawatir karena teringat sejarah yang ia baca tentang Perang Bubat. Sementara itu, Hayam Wuruk jatuh cinta kepada seorang gadis yang lukisannya ia lihat, bernama Diah Pitaloka. Sebelum Mada berangkat berperang menyatukan Nusantara, Gendis memerintahkan suaminya itu agar kembali setelah menaklukkan Nusantara selain Sunda. Mada yang sangat jatuh cinta kepada Gendis akhirnya menuruti janjinya kepada Gendis pada awalnya. Namun setelah bertahun-tahun lamanya, Mada kembali bersama rekannya Laksamana Nala. Beberapa hari kemudian, kerajaan Majapahit juga sedang mempersiapkan pesta pernikahan Sang Maharaja Hayam Wuruk dan putri kerajaan Sunda. Rapangsa yang tidak senang dengan hal cara tersebut memiliki rencana agar tatah Majapahit jatuh kepada keturunan asli dari raja sebelumnya. Mereka telah mengetahui bahwa Maharaja Hayam Wuruk ternyata bukan keturunan asli raja. Rapangsa dan menteri di bawahnya kemudian menghasut Gajah Mada agar menyerang rombongan pengantin dari kerajaan Sunda. Gajah Mada awalnya tidak mau, namun yang awalnya tidak mau menyerang kerajaan Sunda akhirnya tersulut emosi karena pancingan dari Rapangsa. Ia akhirnya melancarkan serangan hingga seluruh rombongan pengantin tersebut gugur. Seluruh kerajaan merayakan keberhasilan Gajah Mada pada awalnya dalam melakukan seluruh bagian Nusantara, tapi tidak dengan Hayam Wuruk dan juga Gendis. Hayam Wuruk dan Gendis yang mendengar hal tersebut sangat kecewa dan juga marah kepada Gajah Mada. Suatu malam, salah satu seorang keluarga kerajaan Sunda yang tersisa berniat membalas dendam dengan menculik anak Mada yang bernama Nertaja. Mada dan Gendis yang khawatir kemudian mengejarnya hingga menyebabkan Gendis meninggal. Mada merasa sangat kehilangan saat Mada membawa Gendis ke tepi pantai. Cahaya besar menarik Gendis dari rangkulan Mada. Kemudian Gajah Mada mendapat anugerah berupa keabadian. Nah, sampai sini kalian tahu kan siapa itu Armada? Armada itu merupakan Gajah Mada sendiri dari masa lalu dan juga masa depan. Sementara di tempat lain, Gendis berhasil membuka matanya. Ternyata dirinya pingsan setelah terseret ombak dan berhasil ditemukan oleh keluarganya 1 jam kemudian. Lalu beberapa minggu pun berlalu seperti biasa. Gendis menjalani kehidupan seperti biasa dan pada suatu hari ia bertemu seorang penulis terkenal bernama Armada. Penulis tersebut tiba-tiba memeluk Gendis dengan erat sambil terus memanggil namanya. Kemudian Gendis sadar bahwa kejadian yang dialaminya bukanlah sekedar mimpi belaka, namun sebuah kenyataan. Dan pria di depannya adalah suaminya bernama Gajah Mada yang telah setia menunggu Gendis selama ini. Mada yang sangat bahagia karena Gendis telah ingat segalanya. Ratusan tahun ia lalui dengan menugerah keabadian ini dengan keyakinan berbagai macam kejadian telah dilewati. Bahkan Hayam Wuruk telah berhasil kembali ke masa ini dan membawa kemajuan besar di sejarah kemajuan Majapahit. Mereka akhirnya dapat bertemu di zaman ini dan menjadi suami istri kembali. Ending novelnya yaitu Hayam Wuruk dengan Mada menikah dengan Gendis dan mereka telah dikaruniai beberapa orang anak. Begitulah alur novel dari cerita Mada karya Gi Gray ini. Kalian pasti akan dapat mengambil hikmah dari cerita ini. Yang salah satunya, janganlah kalian hanya berpikir, hanya membiarkan emosi untuk membawa kalian kemanapun. Kita harus berpikir jernih dalam melakukan apapun untuk kedepannya. Jadi ada beberapa unsur yang diangkat dari kisah Mada ini. Yang pertama adalah unsur budaya. Gi Gray sendiri banyak mengangkat unsur budaya dan bahasa Jawa. Yang salah satunya adalah panggilan Romo yang berarti panggilan hormat seorang anak untuk ayahnya dalam bahasa Jawa banyak digunakan dalam novel ini.
Lalu panggilan Kang Mas dan Adinda, dan juga budaya melepas lampion saat Waisak di Candi Borobudur. Dan unsur moral dari cerita ini, keberanian Gendis dalam membela kebenaran terdapat pada salah satu kutipan. Salah satu kutipannya yang paling terkenal adalah, "Jangan Romo, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku hanya menegakkan keadilan untuk seorang bayi yang akan kehilangan ibunya. Meski dihadapkan tsunami tinggi pun, aku akan tetap berdiri di tanah ini." Nah, itu adalah salah satu kutipan dari keberanian Gendis. Lalu unsur pendidikan yang ada di novel ini itu, Gendis sempat membangun sekolah di Nusantara bersama Anggini agar anak-anak Majapahit mendapat pendidikan. Lalu unsur sosialnya itu, pekerjaan seorang abdi dalam keraton yang hanya ada di Jogja dimasukkan ke dalam novel ini oleh Ki Gray, yang adalah eyang kakung dari Gendis, adalah kakeknya yang sedang menghadiri pertemuan di keraton. Kakeknya merupakan abdi dalam keraton selama 10 tahun. Nilai sosial berupa keadaan sosial pada zaman Majapahit juga ditunjukkan nih di novel ini. Salah satunya unsur seperti perbedaan kasta. Lalu terdapat Maharaja Hayam Wuruk dan beberapa petinggi istana, keadaan pemerintah Majapahit yang dipimpin oleh raja. Lalu Gendis yang menaiki kuda yang sama dengan Gajah Mada. Pada zaman itu masyarakat masih menggunakan kuda dan kereta sebagai sarana transportasi. Lalu rumah-rumah dari kayu dengan atap jerami berjejer rapi, jalan tanah dipenuhi oleh orang-orang berjualan, yang pada zaman itu masyarakat menggunakan jerami sebagai atap rumah. Oke. Lalu dengan unsur pakaiannya itu tuh sangat sederhana seperti yang digunakan Gendis juga pada saat itu. Keadaan sosial pakaian rakyat Majapahit itu, keadaan pakaian yang dipakai oleh rakyat Majapahit itu menggambarkan keadaan sosial yang terjadi di sana. Lalu keadaan sosial uang yang digunakan oleh rakyat itu adalah koin gobok. Oke. Sepertinya hanya itu saja yang dapat saya ceritakan tentang novel Mada ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya sendiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.